Halo teman-teman semua, jadi kembali lagi bersama aku Safana Putri. Seperti biasa, aku bakal infoin beasiswa lagi buat kalian. Kali ini kita jalan-jalan dulu ya ke luar negeri, tentunya ke USA. Wah, Amerika Serikat nih. Oke, kita langsung aja mulai ke videonya tanpa basa-basi lagi. Jadi beasiswa kali ini yaitu Fulbright Visiting Scholar Program Aminov USA. Jadi kalian nggak asing lagi kan dengan scholarship Aminov ini. So guys, jadi ini adalah kesempatan bagi kalian para akademisi Indonesia yang bergelar doktor atau profesional atau ya dengan gelar setara lah ya untuk mengembangkan atau memperbarui penelitian kalian melalui interaksi dengan rekan-rekan yang terkemuka di universitas terakreditasi atau lembaga penelitian non-profit publik ataupun swasta di Amerika Serikat nih. Jadi ini jangka waktunya 3 bulan sampai 6 bulan aja. Ini semacam short course ya. Nah, jadi karena pandemi COVID-19 saat ini, pelamar beasiswa Fulbright Visiting Scholars yang berhasil lolos itu harus bisa fleksibel atau harus bisa menyesuaikan tentang jadwal perjalanan kalian. Dan juga kalian harus siap untuk berhubungan lebih dekat lagi dengan institusi yang berpotensi untuk kalian di Amerika Serikat nanti untuk memastikan bahwa mereka itu terbuka untuk menerima pengunjung internasional sebagai rekan mereka. Nah, sekarang kita masuk ke persyaratannya. Jadi ada persyaratan umum dan juga persyaratan khusus. Adapun persyaratan umumnya yang pertama itu merupakan warga negara Indonesia dan merupakan penduduk di Indonesia selama proses pencalonan dan seleksi. Jadi kalian harus berada di Indonesia juga. Lalu yang kedua, memiliki kualitas kepemimpinan dan menunjukkan pengalaman dalam pelayanan masyarakat. Kemudian yang ketiga, memiliki persiapan yang mendalam dan komitmen yang ditunjukkan untuk bidang studi yang kalian pilih. Kemudian yang keempat, mahir dalam berbahasa Inggris. Lalu yang kelima, memiliki catatan akademik yang bagus atau yang luar biasa. Dan yang terakhir, tunjukkan bahwa kalian dapat secara realistis melakukan penelitian di Amerika Serikat ini. Nah, tadi kan itu ada syarat untuk kalian melamar, dan sekarang aku sebutin syarat untuk yang tidak bisa melamar. Jadi kalian tidak bisa daftar beasiswa ini kalau kalian karyawan, anggota keluarga dekat karyawan, atau tanggungan karyawan Aminov, Kedutaan Besar Amerika Serikat, atau Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Kalian juga tidak bisa mendaftar kalau sedang mengajar, belajar, atau melakukan penelitian di Amerika Serikat atau yang telah menerima hibah Fulbright dalam 5 tahun terakhir. Kalian tidak bisa mendaftar beasiswa ini kalau kalian penduduk tetap Amerika Serikat atau saat ini tinggal di Amerika Serikat. Atau kalian juga tidak bisa mendaftar beasiswa ini jika kalian telah menerima visa Dewan kategori profesor atau sarjana riset dalam 2 tahun terakhir. Jadi nanti preferensi itu akan diberikan kepada pelamar yang memenuhi syarat yang belum memiliki pengalaman baru dan substansial di Amerika Serikat. Hibah ini bukan untuk tujuan utama menghadiri konferensi atau menyelesaikan disertasi doktoral gitu. Kemudian kita masuk ke persyaratan khususnya. Persyaratan khususnya yang pertama, memegang gelar doktor atau PhD atau gelar yang setara. Lalu yang kedua, menunjukkan kemahiran berbahasa Inggris yang memadai untuk melakukan penelitian di Amerika Serikat. Nggak perlu menyertakan skor TOEFL sih, nggak perlu. Lalu yang ketiga, telah menghubungi atau mengidentifikasi calon mitra atau lembaga penelitian di AS. Ini tidak perlu memegang surat undangan pada saat melamar. Kemudian yang keempat, memiliki rencana untuk menyelesaikan dan mempublikasikan penelitian kalian setelah menyelesaikan program ini. Nah, sekarang untuk periodenya. Jadi periode minimum untuk program ini adalah 3 bulan. Untuk periode maksimumnya itu 6 bulan. Jadi untuk manfaat hibahnya, berupa hibah ini akan memberikan tunjangan bulanan, tiket pesawat kelas ekonomi penerbangan langsung pulang pergi, tunjangan profesional dan menetap, laboratorium universitas yang memenuhi syarat, dan biaya penelitian jika diperlukan. Nah, ini tidak ada dukungan ketergantungan yang akan tersedia ya guys ya. Sekarang kita masuk ke cara daftar atau apply application-nya. Jadi kalian harus mengakses dan melengkapi aplikasi online di link ini.
dan kalian langsung aja register di sana. Hey Saver, kalian masih bingung nih cari partner belajar untuk persiapan ujian, tes beasiswa, seleksi, atau ujian mandiri lainnya? Jadi aku sekarang mau kasih rekomendasi buat kalian, dan sekarang kalian bisa langsung belajar aja di platform Ruang Guru karena di sana banyak banget mentor dan pengajar yang expert di bidangnya. Tentu juga kalian gak akan bosan karena banyak banget paket pilihan yang bisa kalian pilih. Kalian juga bisa langsung ikut gabung belajar bersama aku menggunakan kode ini Studio, atau kalian bisa langsung klik link di description box aku ya. Thank you and good luck. Kemudian untuk berkas dokumen yang harus kalian siapkan untuk mendaftar beasiswa ini, yang pertama itu ada formulir aplikasi online yang dicetak atau di print. Lalu yang kedua a project statement atau pernyataan proyek kalian. Ini bisa 3-5 halaman. Lalu yang ketiga bibliografi atau daftar pustaka maksimal 3 halaman. Yang keempat kurikulum vitae maksimal 6 halaman. Lalu yang kelima surat undangan bila ada. Kemudian yang keenam 3 surat rekomendasi. Lalu fotokopi transkrip akademik dan ijazah dalam bahasa asli dan terjemahan bahasa Inggrisnya. Yang kedelapan fotokopi dokumen identitas diri yang masih berlaku. Bisa KTP atau paspor. Dan ini untuk catatan aja, harap unggah dokumen-dokumen ini melalui aplikasi online kalian. Jadi yang di print itu di scan ya guys ya. Nah, adapun untuk batas waktu pendaftarannya ini, untuk batas waktu pengiriman, maksudnya pengiriman aplikasinya itu sampai dengan tanggal 1 November 2021. Jadi itu aja yang bisa aku sampaikan buat beasiswa short course untuk Aminov ini. Jika ada pertanyaan spesifik mengenai proses aplikasi atau apapun, kalian bisa email ke email ini. Atau kalian bisa kalau mau informasi lebih lanjutnya dikunjungi websitenya di www.aminov.or.id. Oke guys, jadi itu aja yang bisa aku sampaikan buat kalian. Terima kasih buat kalian sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf jika aku ada salah pengucapan atau ada salah kata. Buat kalian semangat, semoga lolos dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.